Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ladiva Resta Maurifikal, Laila Sari Rangkuti, Liana Hanafi Herwanto Putri, saya sendiri Mira Suryani, kemudian Mareta Hendrayanti Florencia Indah Budiati, serta Nanda Putri Meirani. Kami akan mempresentasikan tentang fungsi finansial. Fungsi finansial Microsoft Excel merupakan fungsi dalam Excel yang berkaitan dengan keuangan, akuntansi, serta ekonomi. Fungsi finansial Microsoft Excel ini berguna untuk menghitung lebih cepat data-data keuangan. Fungsi-fungsi finansial. Dalam aplikasinya, penggunaan fungsi finansial dibagi dalam dua bagian fungsi utama, yaitu yang pertama ada future value dan yang kedua present value. Future value berdasarkan sejumlah nilai tertentu sekarang akan dihitung berbagai kemungkinan nilai uang di masa mendatang pada berbagai tingkat suku bunga dan waktu. Sedangkan present value berdasarkan jumlah uang pada masa mendatang pada berbagai tingkat bunga dan dihitung nilai bunga uang tersebut sekarang. Excel menyediakan fungsi finansial untuk mengolah data investasi yang siap digunakan. Ada 6 fungsi, yaitu fungsi AV, fungsi PV, fungsi rate, fungsi NPER, fungsi IMPT, dan yang terakhir yaitu fungsi PMT. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ladiva Resta Maurifikal dari kelas 02 KKP 009. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi future value. Fungsi future value digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang dengan formula rumus yaitu sama dengan FP buka kurung rate titik koma n per titik koma negatif PMT titik koma PV titik koma tipe tutup kurung dengan keterangan rate yaitu suku bunga per periode, n per yaitu jumlah periode, PMT nilai angsuran tetap. Kenapa PMT dibuat negatif? Karena agar hasil akhir formula bernilai positif. Untuk nilai PV dan tipe itu bersifat opsional, artinya bisa diabaikan dan bisa juga didefinisikan. Dan berikut contoh kasus dari future value. Untuk contoh kasusnya di sini yaitu Yami mendepositkan uangnya di bank setiap tahun sebesar 2 juta rupiah dengan bunga sebesar 10% per tahun. Dan pertanyaannya, berapa total uang Yami setelah 5 tahun? Untuk lebih jelasnya, berikut disimulasikan dalam tabel Microsoft Excel. Dan di sini ada rate atau bunga, dia bunganya 10%, kemudian N per atau jumlah periodenya itu selama 5 tahun, dan PMT yaitu nilai angsuran 2 juta. Kenapa ini ditulis negatif? Karena agar nanti hasilnya positif. Nah, untuk mengetahui future value-nya, tinggal klik sel B6 kemudian sama dengan FV buka kurung, klik sel B2 titik koma B3 titik koma B4 tutup kurung, maka hasilnya akan muncul yaitu 12.210.200 rupiah. Present value atau VF adalah konsep yang menerangkan bahwa uang saat ini bernilai lebih dari jumlah uang yang sama di masa depan. Penilaian tersebut dihitung menggunakan tingkat pengembaliannya yang telah ditentukan sebelumnya atau disebut juga dengan tingkat konstanta. Ada beberapa alasan pentingnya mengetahui present value. Pertama, hal ini membantu kita dalam memahami beberapa nilai uang hari ini dan di masa depan, sehingga kita bisa menghitung berapa dana investasi yang harus disisihkan untuk mencapai target. Rumus present value atau VF adalah VF sama dengan VP per buka kurung 1 tambah R tutup kurung sama tutup kurung N, di mana VF adalah nilai uang hari ini, VP nilai proyeksi uang masa depan, R tingkat pengembangan yang diharapkan, tingkat bunga atau tingkat inflasi atau dikenal dengan tingkat konstanta juga. Sedangkan R sama dengan jumlah periode. Contohnya, jika kita ingin mendapatkan nilai investasi sejumlah
20 juta dalam 10 tahun ke depan, di mana investasi tersebut memiliki tingkat pengembalian tahunan sebesar 5%. Berapa banyak uang yang diperlukan untuk mencapai nilai 20 juta? Maka perhitungannya adalah PF sama dengan 20 juta buka kurung 1 tambah tambah 5% tutup kurung atau 10, hasilnya adalah 13.300.000. Namun untuk mengetahui present value adalah kunci penting yang harus kita ingat, bahwa pengembalian di masa depan tidak pernah dijamin karena semua investasi membawa risiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Hanafi Herwanto Putri, Prodi Akuntansi kelas 02 SAKP 009, NIM saya 2010111226. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan fungsi rate finansial. Sebelumnya, saya akan menjelaskan fungsi rate itu sendiri. Rate adalah bunga yang diberikan kepada peminjam per bulannya. Bunga ini dapat dihitung sebagaimana besar angsuran dan lama periodenya. Fungsi rate sebenarnya sudah sangat populer karena sering sekali digunakan. Selanjutnya, saya akan masuk langsung ke contoh kasus yang pertama. Di sini saya akan menghitung bunga yang diberikan untuk angsuran selama 18 bulan dari pinjaman sebesar 8.500.000 dengan angsuran 2.500.000 per bulannya. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa rumus dari fungsi rate itu sendiri, yaitu sama dengan rate, buka kurung, NPER, PMT, PV, FV, type, gas, dan tutup kurung. Sebelum saya masuk dari perhitungannya, saya akan menjelaskan apa itu NPER, PMT, PV, FV, type, dan gas. Yang pertama ada NPER. NPER digunakan untuk mengetahui total atau jumlah periode pelunasan angsurannya. Yang kedua ada PV. PV ini digunakan untuk mencakup pokok pinjaman dan bunga tanpa biaya lain dan pajak. Yang ketiga ada PV. PV ini digunakan untuk mengetahui jumlah atau total hari semua pembayaran yang akan datang. Yang keempat ada EV. EV ini sebenarnya opsional. EV ini digunakan untuk mengetahui keseimbangan kas. Yang berikutnya atau yang terakhir ada type atau tipe. Tipe ini juga opsional seperti EV. Tipe ini tinggal memasukkan angka 0 dan 1 untuk menunjukkan pembayaran jatuh temponya itu kapan. Setelah itu saya akan langsung masuk ke perhitungan soal yang tadi. Di sini sudah ada datanya, yaitu angsuran atau PMT-nya sebesar 2.500.000, periode atau NPER-nya sebesar 18 bulan, dan pinjaman atau PV-nya sebesar 8.500.000. Selanjutnya, di kolom berikutnya saya akan menghitung besar bunga atau rate-nya. Dengan memasukkan rumus yang tadi, yaitu sama dengan rate, buka kurung, C3 atau kolom jumlah angsuran sebesar 2.500.000, C2 atau besar periodenya, koma lagi C4 atau besar dari pinjaman yang tadi di dalam soal sebesar 8.500.000. Kemudian saya koma 0 atau tipenya dan koma 0 lagi untuk memasukkan gasnya. Selanjutnya saya tutup kurung dan saya enter seperti ini. Dan keluar angka minus 6% untuk hasil dari rate atau bunga yang didapatkan oleh pengangsur setiap bulannya. Jadi, itulah cara dan penjelasan dari fungsi rate di financial system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Hendrayanti Florencia Indah Budiati dari kelas 02 SAKP 009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fungsi NPER. Rumus Excel NPER
yaitu digunakan untuk mencari jumlah periode angsuran dari pinjaman atau investasi. Untuk contoh soalnya yaitu Edi meminjam uang di bank sebesar 20 juta dengan suku bunga tetap 5% per tahun, diangsur tetap setiap bulannya sebesar 599.417. Berapa lama cicilannya lunas terbayar? Dan untuk rumus N per sendiri yaitu sama dengan N per buka kurung rate PMT PV. Rate yaitu suku bunga per tahun, PMT besar angsuran per bulan, dan PV nilai pinjaman saat ini. Untuk suku bunga per tahun atau rate sebesar 5% dan untuk besar angsuran atau PMT yaitu 599.417 dan nilai pinjaman saat ini atau PV-nya yaitu 20 juta. Jadi lama cicilan lunas terbayar sebesar 3 tahun. Jadi N per-nya yaitu sebesar 3 tahun. Fungsi finansial. Fungsi finansial Microsoft Excel merupakan fungsi dalam Excel yang berkaitan dengan keuangan, akuntansi, serta ekonomi. Fungsi finansial Microsoft Excel ini berguna untuk menghitung lebih cepat data-data keuangan. Dalam aplikasinya, penggunaan fungsi finansial dibagi dalam dua bagian utama, yaitu future value dan present value. Future value yaitu berdasarkan sejumlah nilai tertentu sekarang, akan dihitung berbagai kemungkinan nilai uang di masa mendatang pada berbagai tingkat suku bunga dan waktu. Sedangkan present value yaitu berdasarkan sejumlah uang pada masa mendatang pada berbagai tingkat bunga dan dihitung nilai uang tersebut sekarang. Pada fungsi finansial terdapat fungsi IPMT. Penggunaan fungsi IPMT akan sangat membantu bagi para investor atau para peminjam dalam menghitung jumlah bunga yang dibayarkan setiap periodenya, sehingga mereka bisa melakukan perencanaan keuangan yang lebih rinci. Jadi, fungsi IPMT yaitu untuk mengkalkulasikan bunga pembayaran selama periode waktu tertentu dari sebuah pinjaman atau sebuah investasi yang dibayarkan selama jangka waktu tertentu dengan suku bunga yang konstan atau tetap. Rumus IPMT yaitu sama dengan IPMT buka kurung rate titik koma per titik koma n per titik koma PV tutup kurung. Berikut adalah contoh penggunaan IPMT. Diketahui plafon atau saldo peminjaman sebesar 10 juta rupiah. Kemudian tenor atau jangka waktu peminjaman selama 12 bulan, serta suku bunga sebesar 10% per tahun. Di bawah ini merupakan tabel pokok angsuran selama 12 bulan. Untuk menghitung bunganya, maka digunakan rumus IPMT. Kita masukkan sama dengan minus IPMT buka kurung suku bunga dibagi 12 titik koma angsuran bulan pertama titik koma tenor titik koma plafon tutup kurung enter. Maka akan keluar hasilnya sebesar 83.333 pada angsuran bulan pertama. Bisa dilihat pada sebelah kanan, pada rumus yang pertama, ini adalah rumus yang kita gunakan. Terdapat lambang dolar, yaitu adalah yang menjadi acuan atau nilai yang tidak berubah, yaitu B3 suku bunga, B2 tenor, dan B1 plafon. Untuk membuat rumus ini, kita harus memulainya dari yang bawah. Jadi, kita masukkan rumus sama dengan minus IPMT buka kurung B3, kemudian tekan tombol F4 pada keyboard, maka akan otomatis berubah menjadi $B, $3 dibagi 12 titik koma A8 yaitu angsuran bulan pertama
titik koma B2 tekan F4, maka akan otomatis $B $2 titik koma B1 tekan F4, maka akan berubah menjadi $B $1 tutup kurung. Kedua rumus ini jika diterapkan, maka hasilnya akan tetap menjadi 83.333. Hanya saja, jika kita menggunakan rumus yang pertama, untuk menghitung bunga pada bulan kedua dan selanjutnya, kita tidak perlu menginputnya secara manual lagi. Kita dapat menarik garis pada bagian sebelah kanan bawah pada kolom 83.333 sampai dengan bulan 12. Maka untuk bunga selama 12 bulan sudah terinput otomatis. Jika kita menggunakan rumus yang kedua, maka rumus tidak dapat diinput secara otomatis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Putri Meirani. Fungsi PMT digunakan untuk menghitung setiap kali pembayaran angsuran dengan bunga efektif selama periode waktu tertentu. Contohnya, berapa banyak jumlah angsuransi setiap bulan untuk peminjaman sebesar Rp80 juta dalam jangka waktu 10 bulan dengan bunga 2% per bulan. Untuk rumus PMT yaitu sama dengan PMT dalam kurung rate and per, PV, FV, dan tipe. Rate atau bunga sudah dalam satuan bulan sehingga tidak perlu dikali 12. And per atau periode dalam satuan bulan yaitu 10. PV adalah pinjaman yaitu 80 juta. Hasil akhir yang harus dibayar adalah min 8.906.122 per bulan, sehingga dalam 10 bulan angsuran akan lunas. Tanda negatif pada hasil untuk menegaskan jumlah yang harus dibayar. Sekian penjelasan video materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.